Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Tamimi Nasution dengan NIM 240306092 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari SPT MPIPM pada mata kuliah biokimia. Nah, pada metabolisme protein ini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama, proses reaksi transaminase. Dan yang kedua, proses reaksi diaminasi oksidatif dan diaminasi non-oksidatif. Yang ketiga ada proses sintesis urea. Yang keempat, sintesis asam amino. Dan yang terakhir, yakni yang kelima, yakni sintesis heme. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang bahan baku, enzim-enzim yang berpengaruh, serta produk yang dihasilkan dari suatu proses tersebut. Nah, kita masuk yang pertama, yakni proses reaksi transaminase. Reaksi transaminase adalah pemindahan molekul amino dari satu asam amino ke asam alfa keto yang nantinya akan menghasilkan asam amino baru dan asam alfa keto baru. Dan dan bahan yang digunakan yakni asam amino seperti glutamat, dan yang kedua itu asam alfa keto seperti alfa keto glutarat. Contoh enzim yang berperan itu yakni enzim transaminase atau aminotransferase. Yang kedua enzim ALT atau alanin transaminase. Yang ketiga enzim AST atau aspartat transaminase. Dan yang keempat itu ada kofaktor perioksa fosfat. Dan produk yang dihasilkan itu ialah asam amino baru seperti alanin dan aspartat. Dan yang kedua, produk yang dihasilkan itu juga ada seperti alfa keto baru seperti piruvat dan oksaloasetat. Nah, kita masuk yang kedua, yakni proses reaksi diaminasi oksidatif dan diaminasi non-oksidatif. Nah, saya akan menjelaskan reaksi diaminasi oksidatif terlebih dahulu. Reaksi diaminasi oksidatif adalah reaksi diaminasi oksidatif adalah reaksi dalam biokimia yang menghilangkan gugus NH2 atau amina dari molekul asam amino yang akan menjadi NH3 atau amino dan menghasilkan satu alfa keto, satu asam alfa keto. Dan produk yang digunakan itu adalah NH3 atau amino dan asam alfa keto glutarat. Dan enzim yang berperan itu ialah enzim adalah enzim kofaktor NADH atau NAD plus atau NADP plus. Dan juga enzim yang berperan itu adalah glutamat dehidroamilase, serta produk yang dihasilkan itu asam amino NH3 dan juga alfa ketoglutarat. Dan yang saya jelaskan yakni reaksi diaminasi non-oksidatif. Reaksi diaminasi non-oksidatif adalah reaksi biokimia yang pelepasan gugus NH2 atau reaksi pelepasan NH2 atau amina dari asam amino yang menghasilkan NH3 atau amonia. Adapun
bahan yang digunakan itu adalah serin dan treonin. Dan selain itu enzim yang berperan itu adalah enzim dehidratase. Contohnya adalah serin dehidratase, treonin dehidratase. Dan produk yang dihasilkan itu adalah NH3 atau amonia, piruvat, dan juga alfa ketobutirat. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu proses sintesis urea. Proses sintesis urea merupakan siklus dari biokimia yang melibatkan NH3 atau amonia yang bersifat toksin dengan karbon dioksida atau CO2 yang akan menghasilkan urea yang mudah untuk diekskresikan melalui urin. Dan siklus ini terdapat di dalam hati. Adapun bahan dalam siklus ini yaitu ada CO2 atau karbon dioksida, NH3 ataupun amonia, dan aspartat serta ATP. Adapun enzim yang berperan itu adalah CPS1, OTC, ASS1, dan juga arginase. Dan produk yang dihasilkan itu adalah urea dan fumarat. Urea itu akan dikeluarkan melalui urin, dan fumarat itu nantinya akan kembali ke siklus Krebs. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sistem asam amino. Sintesis asam amino merupakan proses biokimia yang menghasilkan asam amino. Yang menggunakan prekursor yang lebih sederhana. Pada proses sintesis asam amino ini dapat terlibat melalui beberapa jalur. Namun jalur yang utama itu adalah melalui jalur prekursor, yakni metabolik, seperti piruvat, oksaloasetat, dan alfa glutarat. Dan bahan yang digunakan itu sangat bervariasi tergantung jalur yang digunakan. Seperti contohnya alfa ketoglutarat itu untuk glutamat, glutamin, dan prolin. Yang kedua, oksaloasetat itu untuk aspartat dan asparagin. Dan yang ketiga itu ada trifosfoligesin itu untuk sistein. Dan enzim yang berperan. Adapun enzim yang berperan itu tergantung jalur yang juga digunakan. Seperti contohnya itu enzim glutamidehidrogenasi, enzim asparagin sintetase. Dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah sintesis heme. Sintesis heme merupakan siklus dari biokimia yang menghasilkan heme, yaitu suatu molekul penting yang di dalamnya mengandung atom besi dan juga melibatkan prostetik yang berguna protein yang sangat berguna di dalam tubuh. Selain itu, heme juga berperan penting dalam mengikat dan mengangkut oksigen. Adapun bahan baku yang digunakan itu glisin dan Fe2+ atau besi dan asetil CoA. Serta produk yang dihasilkan itu ada heme sebagai produk utamanya, ada propobilinogen dan juga protopropilinogen 9. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.